Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak yang hebat semuanya. Saya Iwan Kurniawan, calon guru penggerak angkatan 8. Saya bertugas di SMP Salafiyah Kota Pekalongan. Terdapat 5 nilai yang harus terpatri dalam jiwa guru penggerak. 5 nilai tersebut antara lain berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Peranan nilai-nilai ini sangat penting dalam tingkah laku kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, rasanya penting bagi guru penggerak untuk menjiwai dan memahami nilai-nilai guru penggerak tadi. Berpihak pada murid berarti guru penggerak harus lebih mementingkan kepentingan dan kebutuhan murid. Apa yang kita siapkan adalah untuk mendukung kebutuhan murid. Mandiri berarti seorang guru penggerak harus senantiasa bertanggung jawab atas aksi yang dilakukannya. Reflektif berarti seorang guru penggerak harus memaknai setiap pengalaman yang ia peroleh, baik pengalaman positif maupun pengalaman negatif, untuk ke depan agar menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kolaboratif berarti seorang guru penggerak mampu menjalin hubungan kerja yang positif kepada rekanan maupun kepada pemangku kepentingan, baik yang di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Seorang guru penggerak mampu menghormati perbedaan yang ada. Inovatif berarti mampu menciptakan ide-ide yang membangun. Seorang guru penggerak dituntut untuk menemukan solusi yang tepat atas segala permasalahan yang terjadi di sekolah. Guru penggerak diharapkan dapat memimpin dan mengelola perubahan. Perbedaan pendapat harus didamaikan dan dipahami. Diharapkan guru penggerak bisa mengadopsi mentalitas berpikir berbasis aset, yaitu mengapresiasi dan memanfaatkan sumber daya yang telah dimiliki dan tidak berkutat pada apa yang tidak dimiliki. Sebagai seorang guru penggerak yang telah berperan selama 3 tahun, saya akan melakukan hal-hal sebagai berikut. Sebagai seorang guru penggerak, saya harus bisa menciptakan lingkungan belajar yang nyaman sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam para peserta didik. Hal-hal yang saya lakukan diantaranya adalah menghampiri siswa dan memberi bantuan ketika mereka bertanya, memberikan perhatian penuh kepada murid dengan cara berdialog, berdiskusi, dan menghormati setiap pendapat yang mereka utarakan. Membuat kesepakatan kelas, mencoba memahami latar belakang murid yang berbeda-beda, melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai bakat dan minat peserta didik, menggunakan teknologi dalam pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman, menerapkan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kodrat alam kearifan lokal Kota Pekalongan, mendukung penuh dan mensukseskan program sekolah ramah anak. Sebagai guru penggerak, saya harus termotivasi untuk mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan yang ada tanpa harus menunggu instruksi dari kepala sekolah. Kegiatan yang saya lakukan antara lain aktif melakukan pengembangan diri seperti mengikuti seminar ataupun webinar, ikut serta dalam melestarikan budaya di Kota Pekalongan, aktif mengikuti musyawarah guru mata pelajaran sekota Pekalongan, selalu berbagi pengetahuan dengan rekan sejawat di sekolah. Sebagai seorang guru penggerak, saya harus terus-menerus melakukan refleksi dan evaluasi yang akan membangun kepribadian saya untuk menjadi lebih baik. Kegiatan yang saya lakukan diantaranya selalu melakukan evaluasi pembelajaran, melakukan refleksi di setiap akhir pembelajaran, dan meminta rekan sejawat untuk melakukan supervisi pembelajaran. Sebagai seorang guru penggerak, saya harus bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain. Kegiatan yang dapat saya lakukan antara lain berkolaborasi dengan wali murid dalam pembinaan siswa, berkolaborasi dengan teman guru dalam menemukan gaya belajar murid ataupun metode pembelajaran yang harus saya lakukan, aktif dalam kegiatan MGMP sehingga dapat menemukan sharing-sharing ilmu dari teman-teman di sekolah lain. Sebagai seorang guru penggerak, saya harus bisa melakukan inovasi sesuai dengan kodrat zaman saat ini.
Kegiatan yang saya lakukan diantaranya membuat media pembelajaran yang variatif dan interaktif, merancang kegiatan proyek yang menyenangkan, belajar menjadi YouTuber. Beberapa kegiatan rutin yang berkesinambungan yang saya lakukan antara lain pengembangan diri, membaca artikel-artikel pendidikan, mengikuti seminar-seminar pendidikan, bergabung dengan praktisi pendidikan, aktif di organisasi pendidikan seperti MGMP. Sebagai pemimpin pendidikan, kita harus menjadi pribadi yang disukai, yang dipercaya, dan mampu memimpin. Saya akan selalu memfasilitasi standar pembelajaran, mensosialisasi standar pembelajaran, membentuk kelompok kerja guru, menerapkan disiplin yang tinggi. Dalam memimpin manajemen sekolah, saya aktif mewujudkan visi sekolah agar menjadi budaya positif di sekolah. Dalam memimpin pengembangan sekolah, yang akan saya lakukan antara lain membuat aplikasi PPTB, membuat aplikasi asesmen, membentuk tim jurnalis sekolah, rutin mengupload podcast pendidikan, rutin mengupload kegiatan sekolah minimal 2 kali dalam 1 pekan, diupload di media sosial sekolah seperti di YouTube, di Instagram, dan di Facebook. Demikian ibu bapak yang hebat, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.